Pasukan pendudukan Israel memulai fase kedua operasi militer Gideon Chariots di jalur Gaza pada Rabu 20 Agustus 2025. Operasi ini menjadi manuver darat utama setelah serangan udara sebelumnya menewaskan ratusan warga Palestina hingga melemahkan layanan kesehatan di Gaza. Mengutip dari Tribun News bahwa dukungan serangan udara, Israel menargetkan wilayah selatan dan utara Gaza. Juru bicara IDF menyebut divisi ke-162 telah bergerak dari Jabalia di barat laut sebagai bagian dari rencana memperketat pengepungan kota Gaza. Operasi ini diperkirakan bisa berlangsung lama, tetapi dapat dihentikan bila ada keputusan politik. Manuver melibatkan unit wajib militer yang didukung 133.000 tentara cadangan. Otoritas pendudukan Israel juga memperingatkan pemukim di sekitar lokasi pengungsian Gaza tentang potensi ledakan dan tembakan artileri. Operasi Gideon Chariots dinilai sebagai bagian dari rencana pembersihan etnis terhadap penduduk Gaza. Strategi ini bertujuan mengurangi populasi kota melalui pengepungan, penghancuran, dan pemindahan paksa. Serangan jarak nol dilakukan Hamas terhadap tentara IDF di medan konflik Gaza Selatan. Dilaporkan adanya pertemuan tatap muka hingga tembakan dari penembak jitu sekaligus pembunuhan komandan tank Merkava 4. Mengutip Palestine Chronicle pada 21 Agustus, hal ini diumumkan oleh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas pada 20 Agustus 2025. Adapun serangan itu disebut sebagai operasi multi-tahap terhadap target vital militer pendudukan Israel yang dilakukan pada Rabu 20 Agustus pagi waktu setempat. Rinciannya, Al-Qassam menerobos lokasi dan menyerang beberapa tank penjaga Merkava 4 menggunakan bom Shawash dan peluru Yashin 105. Juga menargetkan rumah-rumah tempat tentara Israel dibentengi dengan peluru anti-benteng, senjata ringan, dan granat. Di saat proses masuknya ke rumah tersebut, Al-Qassam membunuh beberapa tentara Israel dari jarak dekat, sekaligus berhasil melukai seorang komandan tank Merkava 4 dengan tembakan penembak jitu. Lantas, demi mengamankan jalur mundur mereka, Al-Qassam menembaki area di sekitar operasi dengan mortir untuk menghentikan bala bantuan. Saat pasukan penyelamat Israel tiba, seorang pengebom bunuh diri meledakkan dirinya di antara para prajurit yang menyebabkan lebih banyak korban. Al-Qassam mengonfirmasi bahwa serangan itu berlangsung selama beberapa jam dan mereka menyaksikan helikopter Israel mengevakuasi korban luka. Gerakan Ansar Allah Yaman mengecam keras pertemuan yang digelar di Paris antara Menteri Luar Negeri Suriah Ashad al-Saibani dan delegasi Israel. Melalui pernyataan resminya, kelompok tersebut menilai langkah Suriah sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan rakyat Suriah. Mereka menyebut faksi bersenjata di Suriah hanya menjadi alat kekuatan asing yang melayani proyek Zionis. Mengutip dari Al-Mayadin pada 20 Agustus bahwa Ansar Allah menilai pembicaraan itu dilakukan saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tengah mengumumkan langkah eskalasi baru di Gaza. Mereka juga menuding Israel terus menyerbu Masjid Al-Aqsa dan mendorong proyek Israel Raya. Kelompok itu menuduh kepemimpinan Suriah membuka pintu normalisasi dengan Israel meskipun agresi militer terhadap Suriah masih berlanjut. Ansar Allah menegaskan penolakan terhadap segala bentuk normalisasi dengan Israel serta mendesak negara-negara Arab menghentikan langkah yang mereka sebut sebagai jalan pengkhianatan agama dan moral.